kok malah ibunya yang terluka atau ayahnya yang terluka gitu ya. Nah, lalu ada juga kasus yang begini. Anak pertama, anak pertama. Anak pertama tuh Kasus luar biasa. anak pertama gitu ya. Apalagi anak pertamanya yang mandiri gitu kan, yang dari usia 3 tahun tuh sudah bisa diskusi, bisa dikasih tahu, bisa dikasih perintah, bisa kerjakan amanah segala macam gitu. Di usia 5 tahun orang tuanya lupa, anaknya masih kecil, udah bisa hidup sendiri lah gitu. Udah Keenakan saya. dia gak dewasa aja udah gitu, gak perlu sayang lagi, dia udah dewasa gitu. Jadi sering terjadi juga gitu. Sementara si anak masih di usia yang Butuh banyak pengen kasih dipeluk, sayang. pengen diajak ngobrol, pengen dipuji-puji orang tua, pengen dimanja-manja. Tapi dia nggak dapat karena orang tuanya sudah Ngerasa dia sudah mandiri. dewasa, sudah nggak perlu lagi itu gitu. Apalagi Saking mandirinya ya. udah punya adik gitu ya. Nah, udah sibuk lah ngurusin adiknya gitu kan. Kakak kan udah besar, udah pintar, udah dewasa segala macam gitu. Masa masih masih merengek-rengek kayak anak bayi gitu, masih berharap digendong-gendong juga gitu. Nah, ini sering terjadi nih. Akhirnya terlukalah si anak gitu ya, yang dia berharap kasih sayangnya, mesin hati kasih sayangnya itu dipenuhi oleh orang tuanya, ternyata dianggap dia dicukupkan hanya dengan eksistensinya gitu. Lalu terlupakan masalah kasih sayang. Kemarin sempat ada satu konten itu, jadi si anak pertama ini cewek, terutama anak cewek yang biasanya ya, anak pertama kayak gini nih ya. Si anak ceweknya ini sedang ngambek sama abinya, ngerasa kurang diperhatikan. Tapi ternyata nasihat abinya adalah, kakak kan sudah dewasa, sudah besar gitu. Padahal umur sekitar 13-an lah paling ya, mau balik lah. Gitu. Seumur Balkis. Kakak kan udah jadi kepercayaan di rumah. Malah itu gitu nasihatnya gitu loh. Abi lihat itu tuh gak sanggup, gak tega langsung udah mati ya. Ganti langsung gitu. Ini anak lagi butuh kasih sayang, malah eksistensinya lagi yang dihajar terus gitu. Ini kalau emang kayak gitu penanganan di rumah, ya itu yakin lah. Jadi gitu. beban jadi sama dia. Malah jadi beban bagi anak. Jadi kakak itu ternyata nggak disayang lagi, nggak gitu diperhatikan ya. gitu, nggak dipedulikan. Justru gitu. Malah aku yang harus memberi perhatian, padahal aku butuh disayang gitu. Iya gitu. Jadi ya Allah gitu. Ngeliat banyak, dan apalagi dia sering cerita ya. Teman-teman tuh pada kaget loh gitu. Kenapa? Ngeliat Dijah bisa ngobrol santai sama Api. Emang kenapa? Mereka nggak bisa, Bing. Hah? Nggak bisa mereka tuh. Nggak bisa ngobrol sama bapaknya tuh nggak bisa gitu. Jadi serasa asing ya. Serasa asing gitu. Kenapa? Karena sama ayahnya itu di strength terus, disiplin terus, tegas-tegasan terus gitu. Pokoknya ayahnya jadi bad guy lah. Jadi perintah gitu. Nggak ada yang kasih sayang, itu nggak ada gitu. Jadi ngeliat ayah itu seperti yang sosok tembok tinggi yang nggak terjangkau gitu. Jadi mau ngobrol pun adalah udah males lah. Gitu. Takut juga dia mungkin mau ngobrol tuh. Takut juga mungkin takut gitu. Ditolak, takut nggak didengar. Malah dimarah-marah misalnya gitu kan. Diprotes aja gitu. Nah kalau udah kayak gini kan gimana anak mau pulang gitu ke rumah gitu. Takut gitu mau pulang ke rumah gitu. Justru kan anak itu sama orang tua itu harusnya jadi sandaran ya. Jadi ketika anak di luar sudah menghadapi berbagai macam ya dilema kadang ya, berbagai macam masalah di luar gitu, dia pulang ke rumah itu harusnya rumah itu menjadi tempat yang nyaman buat dia gitu kan, bisa dia tempat berbagi ketika ada kesedihan di luar. Nih kayaknya kejadian ini juga baru terjadi nih sama Asma ya, ketika Asma lagi ada problem gitu kan, dia nyampe di rumah dia cerita A B C D gitu kan, terus ini aja lah, baru cerita kemarin ada organizer dia, nah dipinjam kawannya, ternyata pas dikembaliin ke dia kondisinya rusak gitu kan. Jadi dia cerita gitu sama uminya sama apinya, terus kami tanya siapa yang pinjam, teman katanya. Oke, kalau gitu kira-kira bisa nggak dibenerin, kalau bisa dibenerin gitu kan, kalau nggak bisa coba tanyain gimana bagusnya. Ternyata dia berani untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan.
Jadi dia sampaikan ke temennya, ditengahin sama ustazahnya, terus temennya bertanggung jawab, dibawa pulang, bapaknya benerin, divideokan sama ustazahnya. Iya, Tahu gitu ceritanya. iya, divideokan sama ustazahnya, kiriman dari bapaknya kayaknya. Umi ternyata bindernya bisa dibenerin. Jadi ternyata Asma itu karena barangnya dirusak kawannya, dia minta pertanggungjawaban kawannya. Jadi kawannya katanya mau belikan lagi apa gimana, bawa dulu bindernya ke rumah, mungkin ditunjukkan sama ayahnya, dibenerin sama ayahnya, divideokan ke ustazah, ustazah kirim lagi ke kita, Umi ternyata bisa dibenerin ya, alhamdulillah ustazah. Jadi sebetulnya itu buat Umi ya, poin yang luar biasa buat Asma. Dia anak yang eksistensi kasih sayangnya tinggi, tapi dia menunjukkan eksistensinya, bakoknya itu ditunjukkannya bahwa dia bukan orang yang lemah, dia orang yang berani, dia berani menyampaikan apa yang jadi unek-uneknya dia berani menyampaikan apa yang jadi masalahnya dia. Itu luar biasa loh. Kebanyakan orang kan sudah ciut duluan ya. Udah lami, belikanlah lagi binder baru. Itu binder itu baru dibelikan tuh baru beberapa bulan loh, belum sampai 6 bulan. Mana dong bulan-bulan baru, Nak? Iya, baru beberapa bulan, belum sampai 6 bulan dibelikan binder tuh. Kok udah jebol lagi, nah kalau udah setahun oke lah. Kalau kayak gini coba dicari solusi. Dan betul, dia ternyata mencari solusi, disampaikan ke ustazahnya, sampaikan ke kawannya, minta pertanggungjawaban kawan, dan masalahnya selesai. Ya Uminya salut, dia masih 3 SD tapi berani untuk menyampaikannya. Berarti kan ada di situ ditunjukkan bahwa dia orang yang bertanggung jawab terhadap barang-barang pribadinya. Dia bukan orang yang istilahnya kadang ya orang dengan hal-hal kayak itu tuh udah takut duluan. Ya, jadi mudah ditindas lah nanti takutnya gitu kan. Ternyata tidak seperti itu, walaupun yang lebih menonjolnya adalah kasih sayang, potensi kasih sayangnya, tapi ternyata dia mampu mempertahankan potensi eksistensinya gitu. Ini yang kita cari ya, karena kita mengusahakan ini harus muncul, harus seimbang antara eksistensinya dengan kasih sayangnya. Jadi dia di masyarakat akan jadi pribadi yang percaya diri gitu ya. Dia bisa menyelesaikan masalahnya, itu luar biasa loh. Baru tahu juga ya. Tapi tadi kan kemarin udah bilang ke saya, itu kan bilang gini, tapi gak akan benerin, ini kamu sama urusan sama temanmu, dia bilang kan. Tanggung jawab juga sama temanmu gimana gitu, jangan sampai semua barang kita di rumah rusak gara-gara teman, terus kita ketempuhan semuanya gitu, urus sama temanmu kan lagi gitu juga kan. Terus ada masukan lagi dari Umi, ternyata emang dikuatkan lagi. Ya dia beranikan diri ternyata ngomong sama temannya, juga baru tahu kabar yang ini terakhir, baru tahu juga. Nah emang artinya harus ada komunikasi yang lancar lah ya antara ya suami istri, ayah ibu dengan anak-anak juga, komunikasi yang nyaman, komunikasi yang hidup gitu ya, sehingga apa yang dirasakan anak itu bisa dikenali oleh orang tuanya, bisa dibantu diarahkan, bisa dibantu dicarikan solusinya gitu. Bukan sesuatu yang anak itu malah, ya sudahlah, nggak bisa nih ngobrol sama ayah nih, nggak bisa nih ngobrol sama Umi nih, udah aku simpan sendiri aja lah. Gitu. Yang terjadi malah terluka kan gitu ya. Yang anak-anak ini harusnya eksistensinya tinggi, malah menjadi hilang eksistensinya gitu. Yang harusnya dia pandai berkasih sayang, tinggi empatinya, malah menutup diri, nggak mau ketemu sama orang, pengennya di rumah saja gitu. Atau malah bukan di rumah, yang lebih tepatnya mengurung diri di kamar gitu. Nggak mau ketemu orang, nggak mau bersosialisasi. Kan kalau Jepang kan banyak ya orang-orang gitu yang mengunci diri dalam kamar gitu. Jadi sampai orang tua itu pun ngantar makanan ke kamar, gitu. Nggak mau keluar kamar sama sekali. Itu banyak lah kisah-kisah seperti itu. Gitu. Menutup diri ya. Nah, ya kalau bahasa sekarang kan itu introvert gitu. Ya introvert sih, cuman ya nggak segitu-gitu juga gitu, bukan dimaklumi terus dibiarkan dia hidup dalam kondisi seperti itu gitu. Ya, ini harusnya digali ya kenapa karena itu bisa terjadi. Manusia adalah makhluk sosial gitu kan. Dia butuh bisa bersosialisasi. Nah, kalau sudah kita punya anak yang kayak gitu, gimana kita mau melepasnya keluar gitu kan? Nanti yang ada begitu dapat masalah pengen bunuh diri. Tadi orang tuanya udah meninggal, terus anaknya siapa gimana mau hidup gitu, ikutan meninggal juga gitu.